Di sini saya akan menjelaskan nomor 36, itu dengan menggunakan second function, itu f, x1, x2, tol yaitu nilai toleransi, dan n itu nilai mt nya. Jadi sudah dituliskan yaitu dengan di bawah nomor 15 is mt n sama dengan 20, yang artinya jika nilainya kosong atau empty maka diisi sampai 20. Jika empty toleransi itu sama dengan 1e min 6. f nya itu yaitu MATLAB function. Untuk x sama dengan zeros itu artinya untuk mengalokasikan memori, kan satunya itu baris, maka kolomnya itu kayak n plus 1, jadi akan seterusnya sampai n itu tadi yang sampai 20. Nah, untuk for n sama dengan 2n 2.2n itu untuk nilai n 2 sampai seterusnya 20 perulangan. Jika x1 sama dengan x2 maka r nya failure atau gagal karena nilainya berdempetan. Terus return n x1 sama dengan x1, x2 sama dengan x2. Rumusnya di bawah yaitu x n plus 1 sama dengan xn kurangi xn min 1 per fxn min fx n min 1 sampai seterusnya hingga pada kondisi jika absolut x n plus 1 min xn kurang dari nilai toleransi yaitu 1e min 6. Selanjutnya yaitu kita tuliskan di sini solusinya. F sama dengan SCM itu di MATLAB itu yaitu nilai sintak MATLAB yang menjadikan string. Tuliskan soalnya itu x pangkat 3 kurangi x pangkat 1 F sama dengan SCM yaitu fungsi MATLAB yang mengubah menjadi string. Tuliskan x pangkat 3 min x pangkat 1 per 4 min 3,45 second function, dan tulis second functionnya seperti yang ada di halaman sebelumnya yaitu f x1 x2 toleransi n, maka f 3,5 1 e min 6 dan 20. Tulis display bawahnya, ketikkan display string r sama dengan di bawahnya lagi tulis sama seperti sebelumnya yaitu untuk menuliskan yang sama, dan tuliskan n nya itu untuk mencari n itu. Selanjutnya ini adalah hasilnya. Jadi r nya itu nilai error yang kurang dari
atau mendekati dari nilai toleransinya, yaitu 1,5662, dan nilai N-nya adalah 10. Akan mempresentasikan hasil penyelesaian dari soal nomor 36 dengan metode second secara manual. Oke. Di sini ada soal, yaitu soalnya X pangkat 3 min X pangkat 1/4 sama dengan 3,45 dengan nilai X1 nya yaitu 4 dan X2 nya yaitu 3,5. Oke, kita masuk ke penyelesaian. Nah, ini adalah penyelesaiannya, yaitu penyelesaiannya kita rubah dulu soalnya menjadi ke persamaan fx, yaitu menjadi X pangkat 3 min X pangkat 1/4 min 3,45 sama dengan 0. Nah, di bawah ini adalah rumus second method. Nah, tujuannya supaya kita mudah dalam mencari nilai-nilai yang ada di tabel ini. Oke. N ini yaitu iterasi. Nah, kita mulai saja. Oke. Dari iterasi 2, kolom xn-1. Kita isi kolom xn-1 pada iterasi 2 yaitu 4. 4 diambil dari nilai x1 sama dengan 4. Oke. Kita geser ke kolom xn. Xn ini diisi 3,5. Diambil dari nilai X2 sama dengan 35. Nah, ini dimasukkan ke sini, ke kolom XN iterasi 2. Oke. Sebelum untuk mengisi XN plus 2, plus 1, kita harus mencari dulu nilai dari fxn-1 dan fxn. Baru kita bisa mengisi tabel ini. Oke. Dengan cara seperti ini. Kita masuk ke penyelesaiannya. Oke. Pertama, di sini X1-nya 4. X2-nya yaitu 3,5. Kita masukkan nilai 4 ini ke persamaan F, yaitu menjadi 4 pangkat 3 min 4 pangkat 1/4 min 3 pangkat 45, yaitu hasilnya 59,3579. Oke. Ini adalah nilai fxn-1. Kita masukkan nilai ini ke tabel sini. Oke, berarti nilai fxn-1 ini sudah ditemukan. Tinggal fxn, yaitu dengan cara memasukkan nilai dari X2 ke dalam persamaan fx. Oke. Menjadi 3,5 pangkat 3 min 3,5 pangkat 1/4 min 3,45. Hasilnya 38,05722. Kita masukkan ke kolom fxn pada iterasi 2. Oke. Ini
berarti kita bisa mencari nilai dari xn plus 1. Oke, dengan bermodalkan dua nilai ini. Cara untuk penyelesaiannya. Oke, kita masukkan rumus second method yang tadi di atas, yang ada di sini. Nah, ini kita gunakan untuk mencari xn plus 1 pada pada iterasi 2. Oke. Nah, ini kita masukkan rumusnya xn plus 1 sama dengan xn min f xn min 1 per fxn min 1, dan kita masukkan juga yaitu menjadi 3x. Nah, di sini kenapa 3x? Karena di sini xn plus 1 atau 3x sama saja kita mencari nilai 3x ini gitu. Oke, xn-nya itu diambil dari sini, diambil dari ini. Oke, 3,5 kita masukkan. Nah, fxn-nya itu karena sudah ditemukan, kita masukkan, yaitu karena ini 38,05722. Kita masukkan. Nah, xn-nya itu kita masukkan lagi xn-nya. Nilai dari xn-nya yaitu 3,5, kita masukkan lagi min xn min 1. Dari mana? Dari sini. Oke, dari sini. Kita ambil nih 4 misalnya. Kita masukkan angka 4 dalam sini. Per fxn-nya karena sudah ada, kita masukkan kembali angkanya. Oke, 38,05722 min fxn min 1. Nah, dari mana ini? Dari sini, kita masukkan. Oke, kita masukkan, kita hitung yang atas dulu, kita hitung baru yang bawah. Oke, berubah menjadi 3,5 min 19,02861 per min 21,07857. Hasilnya kita hitung dulu, yang ini hasilnya menjadi 0,2747, yaitu hasilnya menjadi ini. Oke, ini kita masukkan ke kolom xn plus 1. Berarti ini bisa kita dapatkan dari perhitungan menghitungkan dengan kita masukkan ke dalam xn plus 1, yaitu 2,597253. Oke. Nah, bagaimana kalau xn plus 1-nya dari mana ini? Dari tinggal masukkan fungsi xn plus 1 yang sudah kita cari ke dalam fungsi
utama, yaitu ke dalam soal seperti persamaan fx. Nah, x-nya diganti dengan hasil dari nilai ini, yaitu 2,5972, hasilnya 18,79 187. Oke, kita lanjut sekarang ke iterasi 3, yaitu dengan cara terlebih dahulu kita mengisi xn-1-nya. xn-1-nya diambil dari kolom xn dari iterasi 2, yaitu 3,5-nya kita pindahkan ke iterasi 3, tetapi di kolom xn-1. Nah, bagaimana xn-nya kalau ini dipindah gitu, xn pada iterasi 3, yaitu hasil penggeseran dari nilai xn plus 1 pada iterasi 2. Ini dipindah ke sini. Nah, ini sama seperti iterasi 2. Kita mencari dulu nilai dari fx n-1 dan fxn-nya dulu sebelum kita mendapatkan angka untuk mengisi di kolom xn plus 1, yaitu dengan cara sama seperti perhitungannya seperti iterasi 2, yaitu dengan cara x2-nya yaitu 3,5 di sini, dan x3-nya diambil dari sini, dari xn. Oke, jadi untuk mengisi baris pada iterasi 3, kita bermodalkan angka 3,5, dan untuk nilai x3-nya yaitu 2,597253. Oke, kita masukkan nilai x2-nya terlebih dahulu pada persamaan fx gitu, menjadi 3,5 pangkat 3 min 3,5 pangkat 1/4 min 3,45. Hasilnya 38,05722. Kita isikan pada kolom fx n-1, yaitu 38,05722. Oke, berarti sudah ditemukan nih nilai dari fx -1-nya. Tinggal kita cari fxn-nya dengan cara memasukkan nilai dari x3 yaitu ke dalam soal, yaitu 2,597,253 pangkat 3 min 2,597,259 pangkat 1/4 min 3,75. Hasilnya 12,790086. Oke, kita masukkan dalam tabel, yaitu kita masukkan ke kolom fxn pada iterasi 3. Oke, berarti kita sudah ada nih modal untuk mencari nilai xn plus 1, yaitu sama juga caranya, perhitungannya seperti kita mengisi
pada iterasi 3, iterasi 2. Nah, ini yaitu kita masukkan terlebih dahulu rumus second method untuk mencari xn plus 1. Oke. Jadi x4 sama dengan xn-nya yaitu diambil dari sini xn-nya. Nah, dari xn di sini kita masukkan lagi xn 2,59723 min. Kita masukkan nilai fxn-nya yaitu di sini 12,79086. Kita masukkan di sini, dan untuk nilai xn-nya kita masukkan yang ada di sini, kita pindahkan juga, kita isi di sini. Dan untuk xn min 1-nya diambil dari sini, dari yang sudah kita isi di awal. Kita hitung dulu. Melalui perhitungan menghasilkan 11,5491049,242 per min 25,26636, yaitu hasilnya kita hitung dulu yang ini nih, menjadi 0,3570007. Kita hitungkan dengan nilai xn-nya yaitu 2,59723 min 0 per min 25,26636, yaitu hasilnya kita hitung dulu yang ini nih, menjadi 0,3570007. Kita hitungkan dengan nilai xn-nya yaitu 2,59723 min 0 4570007. Hasilnya 2,140,246. Oke, berarti kita sudah menemukan nilai untuk kita isi di kolom xn plus 1 pada iterasi 3. Nah, iterasi 3 kita masukkan. Oke. Nah, untuk fx plus 1-nya pun sama seperti perhitungan pada interaksi 2. Itu dengan cara kita masukkan nilai xn plus 1 ke dalam soal, kita substitusikan dan hasilnya 5,1442. Dan lanjut ke interaksi 4, sama penggeseran dari interaksi 3 dan 4, yaitu nilai dari interaksi 3 pada kolom 2,59723 kita isi lagi di kolom xn min 1, tetapi ini di kolom interaksi 4, yaitu 2,597253. Nah, untuk kolom xn-nya gimana? Sama, digeser juga dari hasil di kolom xn plus 1, tetapi di kolom
di interaksi 3, yaitu 2 xn-nya yaitu 2,14 0246. Nah, untuk xn-nya pun sama. Kita harus mencari dulu, untuk mencari xn plus satunya pun sama seperti iterasi 2 dan 3. Harus mencari dulu seperti ini dengan perhitungan yang kita cari dulu fxn min 1 dan fxn nya pun kita harus cari dulu, baru kita bisa mengisi nilai dari xn plus satunya. Cara perhitungannya sama dengan saat kita menghitung interaksi 2 dan 3 sama sampai ke 10. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, saya meminta maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.